Nah, tentang LKPP. Jadi LKPP seperti yang kita tahu, itu adalah bentuk pertanggungjawaban untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi atas APBN, ya kan? Kalau kita belajar SAPP yang kemarin itu kayak gitu. Nah, di LKPP sendiri kita sudah mengenal secara garis besar LKPP ada 7 laporan. Mulai dari apa itu namanya? Mulai dari awal LRA, lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, terus ada laporan operasional LO, ada laporan perubahan ekuitas LPE, ada neraca, ada laporan arus kas LAK, sama yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, itu tujuh-tujuhnya adalah laporan yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Itu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Nah, apa yang bakal kita bahas hari ini? Nah, jadi yang bakal kita bahas hari ini itu adalah tentang yang pertama dasar hukum adanya LKPP. Terus yang kedua adalah entitas pelaporan. Yang ketiga adalah jenis-jenis laporan. Yang keempat itu tentang opini audit BPK. Jadi emang cuma 4, jadi bahasanya nggak banyak banget. Nanti mungkin ya selesainya nggak lama, nggak apa-apa. Sambil liburan juga kan, biar nggak belajar terus. Jadi kita langsung mulai ke yang pertama, yaitu tentang dasar hukum. Nah, kalau kita bicara dasar hukum, ya udah jelas, yang paling utama adalah UU 17 tahun 2003, ya kan, tentang keuangan negara. Terus di bawahnya paket yang kedua UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara, yang ketiga UU 15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kalau masalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban, kita bisa lihat yang paling utama itu ada di sini, di nomor 3 ini tadi. Ya meskipun 1 2 tadi itu juga utama, tapi yang mengatur kayak pertanggungjawabannya, nanti bentuknya, dilaporkannya itu berapa bulan setelah, dan lain-lain, itu ada di UU 15 tahun 2004. Gitu. Nah, selanjutnya seperti yang kemarin udah di apa namanya di materi sebelumnya di TM1 kan udah dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat itu harus diberikan ke BPK itu maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, gitu kan? Harus dibuat, harus dikonsolidasikan. Gini, dikonsolidasikan. Jadi KL-KL sama BUN itu mengumpulkan itu maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nanti maksimal diberikan ke BPK RI itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu 31 Maret kemarin. Gitu. Itu ntar ada di UU 15 2004 semuanya. Nah, setelah itu, bawahnya selain UU yang tadi, itu ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendasari. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu nanti di situ mengatur gimana kita membuat suatu rancangan. Kita ingat kan, siklus anggaran, pembentukan anggaran, itu yang pertama, ini review ya, dari PPKN, yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang, 10 tahun, RPJP. Nah, itu usianya 10 tahun. Terus setelah itu, di bawahnya RPJP ada RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, rencana pembangunan jangka menengah ini umurnya 5 tahun. Jadi kan presiden kita menjabatnya 5 tahun satu periodenya. Nah, setiap 5 tahun itu tadi, disitulah dibentuk suatu RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Gitu. Nah, kalau di kepemimpinan presiden sekarang, Presiden Jokowi, kita mengenal adanya nawacita. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari RPJM-nya tadi. Jadi kalau bisa dikatakan ya mungkin pada saat dulu waktu kampanye apa aja yang mau dicanangkan, yang mau dijanjikan, yang mau direalisasikan. Nah, itu pertama harus dibentuk melalui RPJM itu tadi. Nah, tapi RPJM itu tadi juga harus tetap berkiblat ke RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi
tetap satu jalur gitu. Apa yang dimau sama pemerintah itu tetap satu jalur gitu. Nah, kan nggak mungkin nih kita bikin APBN itu 5 tahun sekali. Nah, pastikan APBN itu dibuatnya tahunan. Nah, sebelum kita ke APBN, jadi setelah digodok lewat RPJB tadi, RPJM akan dihasilkan satu rencana lagi namanya Rencana Kerja Pemerintah, yaitu RKP. Nah, RKP inilah nanti yang bakal jadi cikal bakal APBN. RKP 1 tahun umurnya. Nah, kita kan tahu dalam proses penyusunan APBN itu kan meliputi proses perencanaan dan penganggaran. Nah, sampai RKP ini bunyinya masih perencanaan. Tuh. Nah, kalau di pusat secara umum itu membentuk RKP. Gitu kan. Nah, kalau di KL-nya itu mereka punya yang namanya Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Tuh, jadi ini Renja KL ini juga harus sesuai dengan RKP yang dibuat oleh pemerintah secara umum, pemerintah pusat secara umum. Gitu. Nah, nanti disitulah habis RKP, itu berarti kan perencanaan. Habis itu mulai masuk nih ke yang namanya penganggaran. Nah, di penganggaran kita akan mengenal yang namanya RKAKL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga, gitu kan. Nah, di situ habis itu RKAKL nanti digabungin lagi jadi satu, ketemulah yang namanya APBN. Setelah APBN nanti dirinci lagi jadi DIPA. Nah, nanti di DIPA itulah KL bisa melaksanakan apa namanya operasionalnya, apa yang udah dianggarkan, apa yang udah direncanakan harus sesuai dengan DIPA KL tadi. Nah, kayak gitu-gitu nanti diatur di UU 25 tahun 2004 ini tadi. Jadi perencanaan pembangunan nasional. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Nah, kenapa seperti ini? Ingat, nah pemerintah ini kan juga terdiri dari, maksudnya dibentuk oleh beberapa elemen. Salah satunya kan manusia, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di situ kan juga bisa diukur kinerjanya dan itu harus dilaporkan setiap tahun. Kita kan kenal nih, misal kayak mungkin ada yang orang tuanya PNS gitu kan, pasti kayak mungkin pernah ada yang namanya IKU. Nah, apa sih indeks apa itu pokoknya IKU gitu kan. Nah, itu indeks kinerja. Nah, di situ itu jadi kayak diukur misal nih, oh bulan ini harus sebagai apa ya? Misal aku sebagai Menteri Keuangan harus gini gini gini. Nah, nanti akhir bulan dilihat tercapai apa enggak, realisasinya seberapa. Nah, kayak gitu itu perlu. Jadi untuk salah satu bentuk manajemen buat mengukur kinerja pegawai-pegawai instansi pemerintah atau pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi kan kelihatan misal kayak Kementerian PUPR mencanangkan bulan ini bendungan ini selesai gitu kan. Nah, itu kelihatan apa enggak? Oh, terrealisasi beneran apa enggak? Apa malah mundur atau mangkrak dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya ada PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi. Itu juga ada hubungannya sama yang PP 8 tadi. Terus yang ketujuh ada PP nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Nah, itu maksudnya sinkronisasi proses ya dari awal perencanaan sampai penganggaran itu harus sinkron. Karena nanti kan kita bikin kayak ada 3 pagu itu kan. Pagu indikatif, anggaran, sama alokasi anggaran. Nah, itu nanti yang perlu apa namanya dilakukan sinkronasi. Tapi karena kita sekarang belajarnya kan akum nih, lebih fokus ke akuntansinya. Nah, jadi kita nggak bakal bahas dalam-dalam ke arah sana karena itu udah dibahas di PPKN, gitu kan. Jadi kita fokus aja nanti ke beberapa peraturan, gitu. Nah, kalau hubungannya dengan LKPP, itu sebenarnya sudah diamanahkan sama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di pasal 8 huruf G, itu dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, salah satu tugasnya adalah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi sebenarnya dari UU 17 itu sudah diamanahkan untuk menyusun laporan keuangan. Gitu. Nah, dilanjutkan di pasal 9. Nah, kalau pasal 8 kan tadi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, gitu kan. Nah, di pasal 9 itu
menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, itu kan juga harus membuat laporan-laporan keuangan lembaga yang nanti akhirnya dikonsolidasikan jadi LKPP. Gitu. Jadi sebenarnya kan kita tahu kemarin sistemnya itu baru kebentuk tahun 2013. PMK 200 PMK 213 tahun 2013 tentang SAPP. Nah, 10 tahun sebelumnya di 2003 itu sebenarnya juga sudah dikehendaki bahwa setiap menteri dan pimpinan lembaga itu juga harus sudah membuat laporan keuangannya itu sendiri. Karena mereka itu pengguna anggaran sama pengguna barang. Gitu. Nah, barulah kan sebenarnya ya emang perlu proses ya, baru nanti di tahun 2013 barulah terbentuk suatu SAPP yang nanti dibenerin lagi di tahun 2016 lewat PMK 215/2016. Gitu. Jadi kita harus tahu polanya itu seperti apa. Tuh. Oke, terus selanjutnya itu ada di penjelasan pasal 9 huruf G, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas. Nah, balik lagi ke sini. Akuntabilitas dan keterbukaan. Terbukaan transparansi kan. Jadi ke situ. Jadi memang tujuan utamanya sebenarnya tentang ini adalah untuk akuntabilitas dan transparansi. Jadi sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Jadi masyarakat tahu uangnya buat apa dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya tujuan akhirnya itu sebenarnya selalu ke arah sana. Gitu. Nah, selain yang UU 17 tadi, di dasar hukum yang kedua adalah UU 1 tahun 2004, itu tentang perbendaharaan negara. Nah, di pasal 55 ayat 1, di situ udah disebutkan bahwa Menkyu sebagai pengelola fiskal atau CFO menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Gitu kan? Jadi ini tadi balik lagi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kata-katanya ada di sini. Nah, laporan apa aja yang perlu dibuat? Nah, di sini ada dijelasin nih, menteri atau pimpinan lembaga selaku PAPB yang harus dibuat adalah LRA, neraca, sama CALK. Nah, CALK-nya ini harus dilampiri laporan keuangan BLU. Jadi istilah BLU itu sudah muncul sejak tahun ini. Gitu. Nah, BLU itu tadi apa? Kemarin sempat aku singgung, BLU atau Badan Layanan Umum itu adalah instansi-instansi yang semi swasta gitu. Tapi ya nggak swasta banget. Misal kayak PKN STAN gitu. Kan PKN STAN kita bayar SPMB ada tuh berapa 350.000 itu kan. Nah, disitulah ada pendapatan BLU gitu kan. Nah, kalau BLU kan bisa bebas pendapatan dari PKN STAN itu nggak perlu disetor ke rekening kas umum negara, tapi boleh digunakan langsung sama PKN STAN. Gitu. Makanya PKN STAN harus membuat laporan keuangan khusus selaku BLU. Gitu. Nah, yang perlu diingat ini kayak FYI gitu kan, Kementerian Keuangan itu sebenarnya punya 4 BLU. Kan? Yang pertama LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, kita tahu. Terus yang kedua itu adalah Lembaga Pengelola Dana Sawit atau Dana Kelapa Sawit gitu kan. Terus yang ketiga ada PKN STAN, sama yang keempat itu oh ini PIP, Pengelola Investasi Pemerintah. Gitu. Nah, dari 4 BLU itu tadi, PKN STAN itu adalah BLU termiskin. Kenapa seperti itu? Karena pendapatannya PKN STAN yang murni pendapatan BLU itu cuma dari kita bayar SPMB gitu kan. Jadi kalau ditanya Kementerian Keuangan, ini bisa aja keluar ya. Soalnya kalau nggak salah tahun kemarin itu keluar. Yang termasuk BLU Kementerian Keuangan adalah gitu di pilihan ganda gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 tadi, LPDP, terus Lembaga Pengelola Dana Sawit, terus ada PIP, Pusat Investasi Pemerintah, sama PKN STAN. Itu punyanya Kementerian Keuangan. Gitu. Nah, terus selain 3 laporan tadi, Menteri Keuangan selaku BUN, kan, berarti selaku pengelola fiskal itu menyusun LAK. Jadi LAK di sini yang nyusun ya Kementerian Keuangan, bukan kementerian lembaga lainnya yang nggak punya
sifat perbendaharaan umum negara. Jadi itu mereka nggak berhak nyusun LHK. Nah, terus yang kok ACD sih? Oh ya, itu maksudnya ini pasal berarti ayat 1 ini yang huruf B berarti nggak anu ya. Ntar kita lihat di UU-nya itu nggak penting banget jadi nggak aku masukin gitu. Terus yang di huruf D itu Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara, berarti sekarang diwakili sama DJKN gitu kan, kekayaan negara yang dipisahkan itu investasi bentuknya. Nah, menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Nah, fungsinya buat apa? Ya kita biar tahu perusahaan-perusahaan yang kita taruh investasinya di sana ini profitable apa enggak, menguntungkan apa enggak, atau malah merugikan kita. Begitu. Jadi, itulah laporan-laporan keuangan yang wajib dibuat berdasarkan UU 1 2004. Tuh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke entitas pelaporan. Nah, sebenarnya entitas pelaporan itu apa sih? Jadi kalau menurut PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 1, di paragraf 8 itu ada keterangan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi, intinya entitas pelaporan itu adalah suatu entitas atau unit pemerintahan yang wajib membuat laporan keuangan. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu entitas pelaporan. Nah, entitas pelaporan pemerintah pusat itu ada 3. Yang pertama adalah pemerintah pusat itu sendiri, yaitu ntar bikin LKPP, terus ada kementerian atau lembaga, itu yang mereka bikin adalah LKKL, dan yang terakhir adalah BUN. Mereka membuat yang namanya LK-BUN. Dan ingat, BUN itu punya 10 subsistem lagi yang mulai dari SAI sampai SAPBL yang kemarin sempat kita ulas. Gitu. Nah, entitas-entitas BUN itu juga merupakan entitas yang wajib melakukan pelaporan, gitu kan. Nanti dikonsolidasi jadi satu, jadi LK-BUN. Gitu. Jadi kalau pemerintah pusat di sini bikinnya ntar LKPP, gitu kan. Yang bawah ini jadi LKKL, yang BUN ya nanti jadi LK-BUN. Gitu. Ya kalau ada yang mau ditanyakan, kan ini materinya berarti udah dibahas di kelas kalian ya. Kalau misal ada pertanyaan nih, misal di kelas ada penjelasan dosen yang masih ngawang gitu, kalian masih belum bisa mencerna, nggak apa-apa ditanyakan aja. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Nah, seperti kita tahu, undang-undang sebagai peraturan ya, peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman, gitu kan, atau mengikuti perkembangan negara. Nah, otomatis hal-hal yang ada di undang-undang itu bisa di-upgrade. Jadi, undang-undang itu nggak selamanya paten gitu loh, bisa diubah, bisa dicabut, dan lain-lain. Nah, begitu pula amanah-amanah di undang-undang tersebut. Nah, salah satunya ini kan jenis-jenis laporan keuangan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan pemerintah itu mengalami beberapa upgrade, apa sih, beberapa perubahan gitu kan. Nah, kalau kita mengikuti yang pertama kali yaitu melalui UU 17 2003, di situ yang namanya laporan keuangan pemerintah itu adalah cuman 4. Sini kita lihat. Yang pertama adalah laporan realisasi APBN, yang kedua neraca, yang ketiga LAK, dan yang terakhir adalah CALK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nah, itu menurut UU 17 2003. Jadi ada 4 ini yang paling utama. Ingat. Nah, kalau selanjutnya, ini kok masih UU 17 2003? Ini salah ya, bukan, bentar aku ganti dulu aja, mumpung ingat.
itu harusnya menurut UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi jenis-jenis laporan keuangan jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4 sama, cuman yang terakhir kan kalau di UU 17/2003 itu kan CLK-nya dilampiri laporan perusahaan negara dan badan lainnya gitu kan. Kalau di sini itu fokus ke dilampiri sama laporan keuangannya BLU. Tuh, nah nanti yang membuat ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara ini nanti cukup Menteri Keuangan gitu. Nah, ini yang tadi kataku, yang B ini tadi ya. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, berarti LKKL ya, karena dibuat menteri atau pimpinan lembaga. Nah, itu disampaikan ke Menteri Keuangan selaku konsolidator selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. Berarti sampai tanggal 28 atau 29 Februari, itu laporan keuangan harus sudah di Kementerian Keuangan semua. Baik itu LKKL maupun LKBUN. Nah, 2019 itu kan kita punya 87 kementerian lembaga sama 1 BUN. Nah, berarti ke 87 KL sama 1 BUN tadi itu harus laporan keuangannya sudah di Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Februari atau 29 Februari. Tergantung tahunnya, itu kan. Barulah nanti dikonsolidasi sama Kementerian Keuangan dan terakhir diserahkan ke BPK tanggal 31 Maret. Gitu. Nah, nanti BPK itu maksimal mengoreksi itu sampai 31 Mei, karena nanti 30 Juni itu perlu diingat LKPP itu harus sudah terbit yang audited. Gitu. Jadi Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN itu sudah terbit. Gitu. Itu teori yang kemarin-kemarin, PPKN. Nah, terus kan tadi udah undang-undang yang lama ya. Nah, tahun 2010 kita sudah mencoba melaksanakan akuntansi yang berbasis akrual. Nah, dari situlah terbit standar akuntansi pemerintahan lewat PP 71 tahun 2010. Gitu kan? Nah, lewat PP 71 2010 yang notabene adalah peraturan terbaru terkait jenis-jenis laporan keuangan. Nah, di situ ada 7 laporan keuangan yang minimal harus dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, ketujuh laporan keuangan itu dibagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan anggaran. Nah, laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports itu terdiri dari 2 laporan, yaitu LRA sama LPSAL. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kelompok laporan finansial. Nah, laporan finansial ini adalah laporan-laporan yang sifatnya itu karena adanya akuntansi berbasis akrual, yaitu ada dari neraca, LO, LPE, sama LAK. Jadi ada 4. Itu. Dan yang terakhir adalah kelompok CALK. Nah, ketujuh laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang sampai sekarang dipakai oleh pemerintah pusat sampai saat ini. Jadi dari 2010 sampai saat ini, inilah yang dipakai oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi kalau biasanya di soal pilihan ganda itu ditanyakan jenis-jenis laporan keuangan menurut apa, misal UU 17 2003 gitu kan, atau menurut UU 1 2004 gitu, atau misal nanti lewat PP 58 2005. Kalau ini kan PP 71 2010 gitu kan. Jadi ntar ada sendiri-sendiri jenis-jenis laporan keuangannya itu. Tapi yang paling baru dan yang dipakai sampai saat ini ya yang dari SAP PP 71 2010 gitu. Nah, sekarang kan laporan keuangan tadi kan ada 7. Nah, ketujuh laporan keuangan itu tadi kan wajib dibuat oleh pemerintah pusat, gitu kan, selaku entitas pelaporan. Nah, tapi tidak tidak semua KL atau BUN itu wajib membuat
semuanya. Maksudnya entitas-entitas di bawahnya itu nggak wajib membuat semuanya, gitu kan. Nah, kalau secara konsolidasian, emang LK-Bun, ya, LK-Bun ini berarti kan terdiri dari yang BA99 itu kan, yang mulai dari SAI sampai SATA PBL. Nah, kalau secara konsolidasi di LK-Bun, itu mungkin ketujuh laporan keuangan ini wajib dibuat. Tapi nanti kita bisa melihat rinciannya seperti apa. Gitu. Tapi kalau cuman berupa LKKL, ya, karena KL itu cuman selaku pengguna anggaran, bukan entitas perbendaharaan umum, jadi KL tidak membuat LP-SAL sama tidak membuat LAK. Karena ingat yang namanya LAK itu hanya dibuat oleh entitas yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Kayak gitu. Jadi yang buat otomatis cuman BUN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Sama nanti ada BLU gitu kan. Tapi itu habis UTS ntar. Gitu. Nah, terus kalau CALK-nya ini kan kita kemarin sudah mengenal nih periode pelaporan, ada yang bulanan, triwulan, semester, tahunan gitu kan. Nah, CALK itu hanya wajib dibuat untuk laporan keuangan yang semesteran sama yang tahunan. Gitu. Oh iya, kalau ada pertanyaan dipotong aja ya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya itu kan ada kayak kataku tadi, itu kan ada sendiri-sendiri nih. Dari BA99 punyanya Bun 10 subsistem tadi, itu mereka juga nggak semuanya bikin ketujuh laporan keuangannya. Karena 10 subsistem tadi punya tugasnya sendiri-sendiri. Nah, subsistem pertama itu adalah standar akuntansi sampai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau SAI. Nah, kalau di SAI itu karena dia itu juga mengakomodir LKKL gitu kan, yang mulai dari UAPA, UAP PPAW sama UAP PPA eselon 1 sampai UAPA itu jadi mereka cuman membuat 5 laporan keuangan. Jadi mereka nggak bikin LP-SAL sama nggak bikin LAK. Gitu. Nah, ini ya nanti yang di atas ini akan aku kasih referensi peraturannya. Nah, karena SAPP itu kan berubah nih. Yang pertama kan PMK 213 2013, terus berubah jadi 215 2016. Karena sifatnya 215 itu cuma mengubah 213, maka beberapa pasal yang tidak diubah itu masih berlaku sesuai PMK 213. Nah, salah satunya yang LK SAI ini tadi. Nah, nanti di belakang ada yang beda lagi. Gitu. Terus selanjutnya, yang kedua adalah SIAP, yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Gitu. Kalau tadi kan yang instansi, sekarang yang SIAP, yang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Nah, seperti kataku tadi, kalau SIAP ini, dia kita sudah berkiblat ke PMK 215. Soalnya di PMK 213 itu sudah diubah sama PMK yang ini. Jadi ada beberapa pasal di PMK 213 itu yang diubah sama PMK 215 tentang SIAP. Nah, kalau SIAP sendiri karena dia itu cuma entitas yang melakukan akuntansi dan pelaporan tentang kas negara, jadi mereka nggak perlu membuat LRA, LPSAL, sama LO. Gitu. Jadi mereka nggak melakukan penganggaran, nggak ada belanja-belanja begituan. Karena mereka fungsinya ya emang cuma buat akuntansi dan pelaporan keuangan gitu kan. Jadi diwakili sama ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Jadi laporan yang mereka buat itu cuma neraca, LPE, LAK, sama CALK. Gitu. Dan di sini kita mengenal suatu istilah baru, yaitu UAKKBUN ini tadi. Nah, UAKKBUN ini beda. Kalau UAKBUN ini kan unit akuntansi dan pelaporan kuasa bendahara umum negara gitu kan. Kalau UAKKBUN
itu unit akuntansi dan pelaporan koordinator kuasa bendahara umum negara. Jadi ketambahan K lagi yaitu koordinator. Gitu. Kalau yang UAKBUN ini tadi kan kuasa bendahara umum negara. Kalau UAPBUN ini ya bendahara umum negara itu sendiri. Begitu. Nah, itu yang kedua, penjabaran yang kedua tentang siap. Nah, yang ketiga dan keempat adalah SAUB dan Sikubah. SAUB itu yang mengelola utang, Sikubah yang mengelola hibah. Nah, keduanya ini dikelola sama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kenapa ada di sini? Karena sesuai dengan SAPP itu tadi. Nah, karena mereka ini cuma mengelola yang namanya utang sama hibah, jadi mereka itu nggak perlu membuat yang namanya LPSAL sama LAK. Jadi jenis-jenis laporannya cuma ada LRA, LO, neraca, LPE, sama CALK. Nah, ini kalau kalian mau lihat rincinya banget, itu ada di PMK 215. Gitu. Jadi ini aku rangkumin, gitu, biar nanti kalau misal keluar, kalian nggak perlu scroll-scroll, kan di PMK itu nggak mungkin ya kayak dibikinin tabel mana yang iya, mana yang enggak, gitu kan. Jadi di situ kan bentuknya uraian, makanya aku bikinin tabel. Gini. Terus selanjutnya, yang LK Saib atau investasi pemerintah, itu sama kayak SAUB sama Sikubah. Jadi yang mereka kelola itu cuman masalah investasi pemerintah. Karena mereka fokusnya juga cuma di situ. Nah, jadi yang mereka kelola di situ itu murni hanya LRA, LO, neraca, LPE, sama CLK. Jadi LPSAL sama LAK enggak. Karena pokoknya ya, eh, pokoknya kuncinya yang namanya LAK di sini itu cuma dibuat sama entitas yang perbendaharaan. Nah, kalau SAUB, Sikubah, sama SAIB ini kan, ini coba lihat, yang bikin kan DJPPR sama DJKN gitu kan, nggak ada hubungannya sama perbendaharaan atau kas negara gitu misal. Jadi mereka juga nggak perlu membuat yang namanya LAK gitu sama LPSAL. Sama ini untuk SAPPBP penerusan pinjaman sama SATD itu transfer ke daerah dan dana desa itu mereka juga nggak perlu membuat yang namanya LPSAL sama LAK. Jadi meskipun yang SAPPP itu dibuat oleh DJPB, tapi karena itu nggak ada hubungannya sama perbendaharaan langsung ya, nggak ada hubungan langsung, nggak ada kayak ngurusin uang, ngurusin kas, gitu-gitu kan. Jadi mereka nggak perlu bikin yang namanya LAK. Jadi cukup 5 laporan keuangan yang umum tadi aja. Begitu pula SATD. Nah, kalau SATD kan udah jelas nih, transfer ke daerah. Jadi yang mereka urusin itu kan cuman masalah transfer ke daerah yang dibikin oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, jadi di situ kita fokusnya hanya ke transfer ke daerah dan dana desa. Nggak ada urusannya sama pengelolaan kas. Maka kita cuma buat 5 laporan keuangan ini tadi. Gitu. Terus selanjutnya adalah LKSABS. SABS ini apa? Ingat, namanya belanja subsidi. Nah, belanja subsidi ini pun dikelola oleh DJA, selaku UABUN pengelola belanja subsidi. Jadi dia nggak perlu bikin yang namanya LAK sama LPSAL. Begitu pula yang bawahnya, yang SABL, belanja lain-lain, belanja lainnya, itu juga nggak perlu bikin LAK sama LPSAL, begituan. Nah, terus yang agak banyak, ini adalah transaksi khusus. Nah, meskipun transaksi khusus ini juga agak banyak entitas akuntansinya, tapi laporan keuangannya mereka juga cuma bikin 5. Gitu. Karena ya memang nggak ada hubungannya sama kas itu tadi. Tuh, yang mulai dari BKF, yang ngurusin hubungan internasional, DJA, yang ngurusin PNBP yang dikelola DJA, terus yang DJKN ngurusin aset-asetnya DJKN, gitu kan. Mereka nggak perlu bikin LAK. Ini juga yang dikelola DJPB, yang hubungannya sama ini tadi, pengelola pembayaran pihak-pihak ketiga, intinya ya, pensiun, layanan kesehatan, pokoknya PFK gitulah gampangannya, sama ini PPN, RTGS-nya BI, terus selisih harga beras Bulog. Nah, iuran dana pensiun ini juga nggak ada hubungannya sama
arus kas. Jadi nggak perlu bikin LAK. Gitu. Oh ya, ini kan kayak materinya cuma dikit. Nanti kalau misal waktunya masih sisa banyak, aku bakal bahas-bahas yang apa nih? TM yang ini ya, yang harusnya TM2. Ntar aku ambil dari LMS dulu, karena aku belum siap PPT-nya. Gitu. Oke, selanjutnya yang di JPB, selaku UABUN TK, ini juga ngurusin. Nah, ini ya, meskipun tentang pengelolaan kas negara, tapi kan hubungannya sama pengelolaan belanja beban pendapatan. Ini kayak kita nggak perlu tahu kayak secara mendalam itu seperti apa. Yang penting kalau misal di soal itu keluar kayak gini, kalian tahu laporan keuangan mana aja yang perlu dibuat. Gitu. Oke, terus ini masih ya SATK yang ngurusin pengelolaan pembiayaan kayak gini, proyek dan lain-lain. Sama yang terakhir di JBK, ini ngurusin PFK tentang pajak rokok. Gitu. Itu juga nggak perlu bikin yang namanya LAK. Bentar deh, ini kok ada yang double. Nah, dan yang terakhir SAPBL, nah ini yang agak beda ya. Kalau yang tadi kan mereka nggak bikin LPSAL sama LAK. Tapi di SAPBL ini tadi, ini kan contohnya badan-badan lainnya gitu kan. Nah, karena mereka ini itu definisinya itu bukan merupakan badan yang bagian dari instansi pemerintah secara umum gitu kan. Jadi mereka bikinnya cuma ini aja perlunya neraca, LPE sama CALK gitu. Jadi ini yang perlu dilaporkan ke pemerintah. Nah, yang lainnya gimana, Kak? Nah, yang lainnya itu sudah masuk di sini. Ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. Tuh. Jadi kalau masalah yang kayak gini, ini sudah masalah teknis, itu nggak perlu, kalau emang mau diperdalam, ya dibaca PMK-nya aja. Cuman karena nggak ada hubungannya sama materi kita, jadi kita cuma nice to know aja. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ini, kalau kita berkaca ke SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, itu sebenarnya kan ada 12, ada apa sih 13 lampiran yang terdiri dari satu kerangka konseptual SAP sama 12 pernyataan. Nah, yang ada yang spesial ya, laporan yang spesial yang dibuatkan pernyataan sendiri itu cuman ada 3. LRA itu di PSAP 2, nanti ada berarti ada 4 ding. Ada LAK, nanti ada CALK sama PSAP 12 nanti yang bahas tentang LO gitu. Jadi yang kayak golongannya neraca, LPE, LPSAL itu nanti cuman diulas di PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Gitu. Jadi kita sambil lihat itunya aja ya, bentar. Bukain PSAP-nya. Nah, nih. Nah, ini udah kelihatan kan ya PDF-nya. Jadi di daftar isinya ini tadi yang punya keistimewaan sendiri itu cuma beberapa laporan keuangan. Yang pertama LRA, nggak bisa dikuning-kuningin. LRA, terus ada LAK, ini PSAP 03, terus ada CALK, ini PSAP 04, dan yang terakhir ada LO, ini tadi, di PSAP 12, atau PSAP yang terakhir. Kenapa kayak gitu? Soalnya kan laporan-laporan yang di atas, tadi ini kan basisnya kas, gitu kan. Nah, sebenarnya mereka, kalau kita lihat ke PP 58, SAP yang sebelumnya PP 71 ini, itu sudah ada PSAP-PSAP ini tadi. Nah, karena PP 71 itu PSAP-nya berbasis akrual gitu kan. Nah,
ketambahan PSAP terbaru, PSAP 12, yaitu ngurusin tentang LO. Tuh, dulu kalau kita belajar PPKN itu kan ada sendiri-sendiri nih, PSAP yang 58 itu nggak sampai ada 12. Kalau nggak salah cuma ada 10 gitu. Barulah di PP 71 ini ada 12 PSAP. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Nah, yang pertama adalah LRA. LRA ini sebenarnya apa sih? Jadi LRA itu laporan yang menyajikan informasi, realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan. Nah, dari mereka ini dibandingkan sama anggarannya yang satu periode sama realisasi periode sebelumnya. Jadi kalau kita udah pernah lihat face-nya LRA, nanti kita lihat, nah di situ kan kelihatan yang paling kiri itu nama-nama akunnya. Terus habis itu ada anggaran, realisasi, tahun berjalan, sama realisasi tahun sebelumnya. Jadi fungsinya LRA di sini itu buat apa sih? Jadi fungsinya kalau kita lihat di bawah ini, itu untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketataatan entitas terhadap anggaran. Maksudnya gimana? Jadi di sini ini kita bisa lihat kinerjanya pemerintah. Tuh, cukup dari LRA itu sebenarnya bisa mewakili. Jadi kelihatan misal apa ya enaknya ya? Misal pendapatan pajak gitu kan. Nah, pendapatan pajak itu dianggarkan penerimaan perpajakan tahun 2020 dianggarkan 1 miliar, misal kayak gitu. Jangan lah ya, nggak masuk akal. 2000 triliun, misal gitu. Nah, dianggarkan 2000 triliun. Nah, tapi saat akhir 2020, setelah dihitung, itu cuma bisa 1000 triliun. Nah, berarti kan cuma 50%-nya. Nah, dari situ kita bisa lihat kinerjanya pemerintah ini. Loh, kenapa sih kok cuma bisa terserap 50% gitu kan? Atau kenapa apa ada masalah lain yang menyebabkan 50% ini tadi? Gitu. Jadi perlunya ya ke sini tadi, alokasi sumber daya ekonomi. Jadi kalau di situ kan kelihatan, oh apa di DJP ini misal aja ya, misal. Apa di DJP ini mungkin beberapa SDM-nya masih kurang etos kerjanya, atau masih gimana, atau kurang sosialisasi ke masyarakat, gitu kan. Kalau ada pajak penghasilan, ada PBB, ada BPN, dan lain-lain, gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Jadi nanti untuk tahun selanjutnya, pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonominya ini, misal kayak, oh berarti tahun depan kita harus menganggarkan belanja, apa namanya, kayak seminar gitu-gitu kan, seminar buat perpajakan dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu. Itu tentang sumber daya ekonomi. Nah, terus manfaat yang kedua yaitu memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah. Tuh. Jadi dari situ kita harus sudah bisa melihat. Jadi sumber daya ekonomi yang akan diterima ini tadi, kayak tadi misal penerimaan perpajakan, PNBP, dan lain-lain, itu udah bisa dikira-kira. Oh, kira-kira aku dapat segini, berarti maksimal belanjaku harus segini, gitu kan. Kalau melebihi ini, aku harus pembiayaan. Kayak gitu-gitu. Jadi, fungsinya LRA itu dari situ. Untuk melihat kinerja pemerintah itu sebenarnya seperti apa. Nah, terus, karena tadi kan ada pemisahan kewenangan kekuasaan antara CFO sama COO seperti biasa, jadi LRA-nya Kementerian Lembaga sama LRA-nya BUN ini itu beda. Perbedaannya di mana? Kalau KL itu mereka cuma fokus ke transaksi pendapatan, belanja, sama surplus defisit, tidak ada pembiayaan. Nah, kalau di BUN, ketambahan transfer sama pembiayaan. Kayak gitu. Selanjutnya adalah LPSAL. Nah, kalau LPSAL di sini apa sebenarnya LPSAL itu? Jadi LPSAL itu adalah gunggungan. Gunggungan itu apa? Gabungan kayak menggunggung terus dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Tuh. Jadi LPSAL ini sendiri
adalah gunggungan saldo itu tadi dari tahun anggaran yang sebelum-sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Nah, buat apa sebenarnya LP SAL ini tadi? Jadi kita bisa lihat perubahan SAL kita itu seperti apa, nambahnya berapa, ngurangnya berapa, gitu kan. Jadi kalau misal dibutuhkan untuk penerimaan pembiayaan, oh tersedia berapa, tuh. Jadi LP SAL itu seperti itu. Dan LP SAL itu cuma disajikan BUN dan entitas pelaporan yang menyusun LK konsolidasian. Tuh. Ya LK konsolidasian yang bikin kan BUN sama BUT. Berarti ya cuma mereka yang bikin LP SAL. Oke. Selanjutnya, LP SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa lihat seperti kataku tadi, kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu. Jadi fungsinya buat apa ya? Nanti buat penerimaan pembiayaan. Gitu. Terus yang ketiga adalah laporan operasional. Sebelum ke sini apa ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, aku lanjutin dulu aja ya. Jadi kalau laporan operasional, seperti kataku tadi, dia dibuat sama PSAP 12. Gitu. Jadi di PSAP 12, di situ artinya laporan operasional itu apa? Di LO itu laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas laporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jadi LO itu sambil kita lihat langsung aja bentuknya kayak apa ya. Bentar. Pernyataan. Ini pernyataan nomor 12. Nomor 12. Nah, di sini ini kita bisa lihat formatnya LO, format. Nah, kelihatan kan? Jadi di sini yang namanya laporan operasional pemerintah itu yang paling kiri adalah uraiannya. Uraian dari apa yang bakal dibahas, apa yang bakal dilaporkan. Tuh. Terus ini adalah 2000X1, ini maksudnya adalah tahun sekarang, misal 2021 gitu kan, dibandingkan sama tahun sebelumnya, yaitu 2020. Nanti kelihatan kenaikan atau penurunannya. Gitu. Nanti baru kelihatan presentasenya. Berapa dari kenaikan penurunan ini tadi. Gitu. Nah, terus selanjutnya, kita kembali ke PPT-nya. Di sini tadi, manfaatnya LO ini sebenarnya buat apa? Nah, yang pertama adalah memberikan informasi tentang besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Nah, kalau beban kan sifatnya akrual, jadi kan bisa, dan ada beberapa beban itu kan yang repetitif gitu kan, atau berulang. Jadi dari situ tuh bisa kelihatan kalau buat melakukan penganggaran di LRA, di APBN, kelihatan kira-kira butuh berapa ya yang harus kita bayar tiap tahunnya. Gitu. Terus ada operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi, kita bisa tahu informasi tentang operasi keuangan pemerintah. Karena nanti di LO itu dibagi, yang bagian atas itu kegiatan operasional, sama nanti kegiatan non-operasional. Gitu, nanti ketahuan berapa-berapanya. Yang ketiga, prediksi pendapatan plan LO yang akan diterima untuk tahun selanjutnya. Itu tadi, karena tadi kita udah mengenal yang perbandingan tahun ini sama tahun sebelumnya. Jadi ntar kita bisa kira-kira nih, buat bikin APBN. Nah, kira-kira berapa yang bakal kita
dapat di tahun selanjutnya buat pendapatan LO sama LRA-nya. Tuh. Terus manfaat yang terakhir adalah penurunan atau peningkatan ekuitas lewat surplus atau defisit. Gitu. Jadi di situ nanti kelihatan ekuitas kan salah satu komponen pembentuk ekuitas adalah surplus defisit LO. Ya, jadi sebenarnya dari LO itu tadi kita udah kelihatan ekuitas tahun ini bakalan naik atau bakalan turun. Kayak gitu. Karena kan biasanya kayak koreksi-koreksi itu kan nilainya nggak seberapa ya. Yang paling kelihatan kan dari surplus defisit LO. Jadi dari situ kita kayak sudah bisa meramalkan ekuitas kita bakal naik atau turun. Tapi itu juga nggak mesti gitu. Kadang koreksi atau perubahan ekuitas itu nilainya juga bisa lebih besar dari surplus defisit LO. Jadi tidak bisa menyimpulkan secara langsung, tapi bisa meramalkan, mengira-ngira gitu. Oke, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Tuh. Jadi LPE di sini seperti kataku tadi, LPE ini tadi kan menunjukkan sebenarnya ekuitas kita tahun ini itu naik apa turun. Penyebabnya apa aja. Gitu kan. Jadi ekuitas itu sendiri kan kekayaan basis pemerintah yang merupakan selisih aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Gitu. Jadi kelihatan ekuitas kita naik atau ekuitas kita bakal turun. Gitu. Dari apa? Dari yang pertama yang ini tadi. Adanya surplus defisit LO. Terus selanjutnya adalah dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, sama koreksi lain-lain. Tuh. Nah, ini tadi kataku, biasanya yang mempengaruhi paling besar itu di surplus defisit LO ini tadi. Kalau misalkan dari surplus defisit LO, jadi nilainya itu bisa lebih kecil dari dampak kumulatif ini tadi, ya kita susah, kayak nggak bisa memprediksi secara tepat gitu kan. Kalau dari surplus defisit LO itu kita kayak bisa memprediksi, oh ekuitas tahun ini bakalan turun gitu kan. Kayak net income sama equity gitu. Seperti itu. Jadi kadang ya ini dampak kumulatif di sini tuh kayak buat misal eh, ini misal kayak aku di Pemda kemarin, PKL gitu kan. Nah, itu dampak kumulatifnya besar banget. Kenapa? Soalnya ada beberapa aplikasi yang digunakan sama Pemda gitu. Misal kayak penyusutan menurut perhitungan aplikasi A itu beda sama aplikasi pelaporan. Nah, bisa aja kan kayak pembulatan angka di belakang koma gitu kan, kalau barangnya cuma satu paling cuma 0,0 berapa gitu. Nah, kan barangnya itu beribu-ribu gitu kan. Nah, kalau kayak gitu-gitu itu nanti bisa masuk di koreksi-koreksi ekuitas. Gitu. Misal ada konversi peraturan dan lain-lain, itu bisa dikoreksi ekuitasnya. Begitu. Nah, laporan yang selanjutnya adalah neraca. Neraca, seperti yang kita tahu, itu adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal-tanggal tertentu. Gitu. Nah, manfaatnya neraca sendiri itu untuk apa? Yaitu yang pertama adalah memahami kekayaan entitas. Tentu, kita bisa lihat kekayaan kan digambarkan sama aset. Nah, di situ kita bisa lihat sebenarnya kekayaannya ini berapa. Pemerintah pusat itu kekayaannya berapa. Gitu. Nah, yang kedua adalah merencanakan jenis-jenis pembiayaan dalam rangka menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Nah, kan di neraca kita nggak tahu instrumen pembiayaan, Kak, gitu kan. Nah, tapi kan kita bisa lihat nih, dari investasi jangka panjang, dari kewajiban jangka panjang, gitu-gitu kan kita bisa melihat instrumen pembiayaan kita, dana cadangan, dan lain-lain. Gitu. Jadi kira-kira, oh buat tahun depan yang pas itu kita pakai apa ya? Yang sesuai sama rencana kita pakai apa enaknya. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari neraca. Soalnya kan kalau kayak kita utang, terus misal kita kayak perlu menutup defisit nih. Nah, kalau penerimaan pembiayaannya itu utang terus, padahal kayak utang pemerintah itu udah banyak banget, kan? Nah, itu kan kayak, lah buat apa? Jadi kayak mending privatisasi BUMN, misal. Atau misal divestasi, gitu kan kita dapat dana segar selain lewat utang, gitu kan. Soalnya kalau utang kan kita punya cost of debt, punya
biaya selain untuk membayar pokok utangnya, bunga, terus penerbitannya, dan lain-lain. Gitu. Makanya, dari neraca kita bisa tahu pembiayaan apa yang tepat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus yang ada. Gitu. Terus selanjutnya adalah membantu dalam pengelolaan aset tetap, utang, dan kas. Udah jelas ya, pengelolaan aset tetap, utang, dan kas, karena di neraca ada angka-angkanya. Gitu. Nah, sebenarnya unsur neraca itu apa aja? Sebenarnya unsur neraca pemerintah itu juga hampir sama kayak neraca komersial. Aset di sisi debit, kewajiban sama ekuitas di sisi kredit. Nah, aset-asetnya itu secara garis besar kan dibagi dua. Ada aset lancar sama non-lancar. Nah, aset lancar itu usianya itu cuma 1 tahun. Biasanya gitu. Jadi aset-aset lancar ini yang mudah diuangkan, gitu kan. Ada kas, ada setara kas, ada investasi jangka pendek, ada piutang, dan persediaan. Nah, ini untuk lebih jelasnya, masing-masing ini bakal kita bahas di bab-bab selanjutnya. Gitu. Terus yang kedua adalah aset non-lancar. Jadi kalau aset non-lancar ini sifatnya jangka panjang. Nah, kalau sifatnya jangka panjang, ini berarti dia lebih dari 12 bulan. Gitu. Termasuk sama aset tak berwujud atau intangible asset. Gitu. Nah, aset non-lancar ini fungsinya buat apa? Ya fungsinya otomatis buat earning, apa sih? Generate income. Gitu. Jadi biar nggak cuman kita beli aset tapi nggak menghasilkan sesuatu gitu kan. Seperti itu. Nah, terus unsur neraca yang lainnya adalah kewajiban sama ekuitas. Nah, kewajiban itu sendiri itu bagi dua kan, kewajiban jangka pendek sama jangka pendek semua, sama kewajiban jangka panjang. Nah, kalau kewajiban jangka pendek itu berarti usianya itu kurang dari 12 bulan. Misal kayak utang PFK, terus habis itu utang jangka pendek ke bank, gitu. Utang pegawai, utang belanja, itu masuk kewajiban jangka pendek. Kalau kewajiban jangka panjang, itu usianya lebih dari 12 bulan. Dan dari situlah, kenapa kewajiban itu tadi yang jangka panjang merupakan bagian dari pembiayaan. Soalnya itu butuh waktu yang lama buat mengelola. Kayak kataku tadi ada, misal utang jangka panjang perlu cost of debt, biaya bunga, terus ntar kalau dijual ada broker fee-nya, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nah, jadi ekuitas itu menggambarkan sebenarnya kekayaan pemerintah yang murni milik pemerintah itu ada berapa, yaitu ya selisih aset dikurangi kewajiban. Itu gampangnya seperti itu. Kenapa kayak gitu, Kak? Nah, soalnya kalau perusahaan ya, ini misal perusahaan, kalau perusahaan itu mengalami likuidasi, misal nggak bisa bayar utang, otomatis kan asetnya yang kegerus. Nah, sisa aset itu tadi kan aset dikurangi kewajiban, berarti kan pada saat likuidasi tadi, kewajibannya kan juga terlunasi, tapi asetnya juga kegerus gitu kan. Jadi ya kekayaan bersih yang benar-benar kekayaan milik pemegang saham itu ya cuman ekuitas itu tadi, senilai ekuitas. Tuh, nah di pemerintah konsepnya pun juga sama seperti itu. Tapi kalau pemerintah kan nggak mungkin bangkrut ya, ya jangan sampai gitu. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini tadi itu meskipun dia itu basisnya kas, ya kan, yang ngurusi keluar masuknya kas dan lain-lain, tapi dia bagian dari laporan finansial. Gitu. Jadi laporan finansial itu artinya bukan laporan yang basisnya akrual gitu aja, nggak sampai situ ya. Tapi laporan finansial itu ya yang selain laporan pelaksanaan anggaran, yang nggak ada hubungannya sama pelaksanaan anggaran. Gitu. Nah, terus laporan arus kas ini tadi, manfaatnya ada beberapa ini tadi. Manfaat yang pertama itu adalah indikator jumlah arus kas masa yang akan datang, terus menilai kecermatan taksiran arus kas sebelumnya, memprediksi klaim pihak lain terhadap kas pemerintah, dan klaim pemerintah terhadap pihak lain. Maksudnya apa?
Maksudnya klaim pihak lain terhadap kas pemerintah. Berarti apa? Berarti pemerintah ngutang. Kalau klaim pemerintah terhadap pihak lain, berarti pemerintah melakukan piutang. Gitu. Terus alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang selanjutnya mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Gitu. Jadi kita tahu LAK itu sendiri ntar dibagi jadi 4 aktivitas. Yang pertama operasi, investasi, pendanaan, sama aktivitas transitoris. Nah, apa aja itu? Artinya, yang pertama adalah aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi di sini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tujuannya ini cuma untuk kegiatan operasional pemerintah. Jadi sama kayak akuntansi komersial kan, berarti cuman ngurusi aset-aset dan kewajiban lancar. Gampangannya kayak gitu. Nah, ini jenis-jenis arus kas masuk sama keluarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, arus kas masuknya ini adalah meliputi seluruh pendapatan negara. Kalau arus kas keluarnya ini adalah seluruh belanja negara. Jadi gampangnya kalau di pemerintah, yang namanya aktivitas operasi itu adalah aktivitas yang berasal dari realisasi pendapatan negara dan belanja negara. Itu aktivitas operasi. Selanjutnya, aktivitas operasi itu tadi sama kayak di pemerintah, di komersial, ada direct method sama indirect method. Nah, kalau direct method atau metode langsung, itu metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Jadi kayak kita tahu kalau direct method itu kita bisa lihat arus kas masuk dikelompokkan jadi satu, arus kas keluar dikelompokkan jadi satu. Gitu kan? Nah, kalau yang metode tidak langsung atau indirect method, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas. Ingat, kalau kita LAK-nya itu komersial, yang atas sendiri kan net income kalau indirect method. Net income dikurangi beban-beban yang akrual, pendapatan-pendapatan yang deferral, nanti baru ketemu net-nya kan, net kas dari aktivitas operasi. Nah, itu sama. Kalau di pemerintah, net income-nya yang dikurangkan tadi diganti sama surplus defisit LO. Jadi surplus defisit LO dikurangi sama deferral revenue sama accrual expense. Gitu. Ntar ketemu arus kas bersih dari aktivitas operasi. Gitu. Nah, aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi di sini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Gitu. Jadi, aktivitas investasi di sini tadi, seperti kita tahu, dia itu hubungannya cuman dengan aset-aset tetap atau aset-aset non-lancar saja. Mulai dari aset tetap, aset lainnya, terus dana cadangan itu aset lainnya ya. Terus ada divestasi, berarti penjualan investasi gitu-gitu kan. Ya itu, sama hal-hal yang ada di situ. Jadi kalau tadi aktivitas operasi itu fokus ke pendapatan dan belanja negara yang tidak menghasilkan modal gitu kan. Jadi belanja negara selain belanja modal gitu. Nah, kalau aktivitas investasi adalah aset-aset non lancar, baik itu perolehannya maupun pelepasannya. Itu gampangannya. Loh, kok pendanaannya hilang? Bentar ya. Lah, iya. Aktivitas pendanaannya kehapus, gak jelas. Ya udah nanti aku bikinin lagi. Jadi pokoknya kalau aktivitas pendanaan itu apa?
Aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya. Aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang ada hubungannya sama urusan kewajiban jangka panjang. Jadi, seperti namanya, pendanaan berarti apa-apa yang digunakan buat mendanai proyek-proyek pemerintah. Gitu. Dan yang terakhir adalah aktivitas transitoris. Kalau aktivitas transitoris itu berarti sama kayak namanya transit, berarti uangnya itu bukan uang yang merupakan anggarannya pemerintah. Jadi dia itu nggak dianggarin sama pemerintah, tapi cuma uang titip aja. Nah, contohnya apa? Ya contohnya adalah uang PFK. Gitu. Misal ke BPJS, ke Taspen, jadi pemerintah itu cuma buat transit. Nanti selanjutnya akan diteruskan ke instansi-instansi yang terkait. Gitu. Nah, karena di pendanaannya hilang, jadi mending kita lihat format laporannya aja, biar nggak miss. Kan harus kas. Oke. Ini dia. Laporan arus kas pemerintah pusat. Jadi formatnya kayak gini. Yang pertama, nah ini, jadi kalau metodenya kan dua, metode langsung sama nggak langsung. Tapi kayak yang appropriate, yang biasanya dipakai itu ya yang metode langsung. Jadi jarang kayak pakai yang metode nggak langsung. Gitu. Jadi ini kita lihat, arus kas aktivitas operasi itu dibagi jadi arus masuk, jadi penerimaan kas, sama pengeluaran kas. Gitu. Nah, kalau penerimaannya bisa kita lihat, ini kan seluruh pendapatan ya, kelihatan. Nah, kalau pengeluarannya meliputi seluruh belanja, pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bansos, dan lain-lain, dan belanja-belanja transfer yang ada di bawah ini. Nah, tadi satu belanja yang nggak ada adalah belanja modal. Nah, kenapa seperti itu? Karena belanja modal nanti masuk ke arus kas aktivitas investasi. Gitu. Jadi di arus kas aktivitas investasi, di situ ada belanja-belanja yang berasal dari belanja modal, baik pelepasannya atau perolehannya. Jadi kayak gitu gampangnya. Kalau yang bagian atas adalah seluruh pendapatan sama belanja selain belanja modal. Kalau bagian investasi adalah belanja modal dan transaksi yang terkait aset non-lancar, aset non-keuangan yang non-lancar. Kalau aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan itu terkait dengan utang jangka panjang dan aktivitas-aktivitas keuangan. Gitu. Sama yang terakhir adalah aktivitas non-anggaran. Ini aktivitas transitoris. Nanti tak ganti ya. Ini namanya yang 2010, aku lupa yang 2010 itu. Iya kayaknya. Nanti aku ganti PPT-nya sama aku tambahin yang aktivitas pembiayaan. Sebelum tak upload. Sama nanti aku kasih format-format laporan keuangan. Gitu. Oke. Ini sampai aktivitas transitoris yang terakhir. Kita kembali ke PPT. Nah, ini kita sudah masuk ke subbab yang terakhir. Jadi nggak apa-apa, ini karena juga cuma dikit, mungkin juga banyak yang masih liburan, jadi mungkin nanti masalah yang TM yang ketinggalan, itu nanti kita bisa carikan waktu, kan periode ini kan ada 7 pertemuan sama 3 pertemuan tambahan, itu bebas mau diisi apa gitu kan. Nah nanti kalau misal nggak bisa digabungin ke pertemuan yang lain, yang pertemuan selanjutnya, bakal aku bikinin di pertemuan sendiri itu. Jadi biar kita tetap selangkah lebih maju. Gitu. Soalnya kalau sekarang aku mau bahas, itu kayak teman-teman masih banyak yang liburan. Ini masa cuma 22 dari 75 yang di kelas sore gitu kan. Jadi ya daripada kita bahas sekarang, nanti kasihan teman-teman lainnya, kita bahas next aja gitu. Oke, ini jadi ke subbab yang terakhir, yaitu pemeriksaan BPK. Jadi di pemeriksaan BPK, di sini adalah pemeriksaan BPK itu ada 3 jenis pemeriksaan.
Jadi pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini apa? Yaitu pemeriksaan untuk memberikan opini kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Jadi yang seperti kita tahu, opini-opini BPK itu merupakan pemeriksaan keuangan. Dan nanti berupa opini. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan kinerja. Nah, pemeriksaan kinerja ini untuk menilai 3E. Dari segi ekonomi, efisiensi, sama efektivitas. Tuh, jadi ini fungsinya buat apa? Buat kepentingan manajerial. Sama yang terakhir yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, ini misal ini ya, kayak kadang itu kayak ada fraud-fraud gitu kan, biasanya BPK sebagai pemeriksa ini udah kayak curiga, ini transaksinya kok tidak lazim gitu. Nah, BPK punya hak untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi namanya salah satunya bentuknya adalah pemeriksaan investigatif. Nanti ini biasanya udah kerjasama sama kayak KPK gitu. Misal kalau beneran terjadi adanya fraud atau KKN, KPK tinggal menciduk gitu. Bentar guys, aku ambil minum bentar. Oke, selanjutnya itu tentang apa ini, ada yang ngechat. Mau tanya, kenapa ketika laporan keuangan sudah audited dan dinyatakan BTP, masih ada yang ditangkap KPK? Ya, bisa aja. Berarti malah karena sudah diperiksa tadi kan nggak semua operasi itu disajikan di laporan keuangan kan. Itu salah satunya juga bisa seperti itu. Terus yang namanya penangkapan KPK itu kan juga melalui beberapa prosedur. Pasti kayak nggak langsung diteliti dulu, ini beneran fraud apa enggak, kayak gitu-gitu. Nah, kalau laporan keuangan yang udah audited dan dinyatakan WTP, itu kan sudah bentuknya pemeriksaan keuangan. Nah, kalau emang selama melakukan audit, itu tadi BPK nggak menemukan sesuatu yang aneh gitu kan, atau nggak dicurigai sebagai hal-hal yang melanggar, ya nggak perlu dilakukan yang namanya penangkapan itu tadi. Baru kalau misal ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang patut dicurigai gitu, ada transaksi yang nggak wajar, baru kayak gitu BPK akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu tadi. Jadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu baru beneran dilihat, oh ini ada masalah di keuangannya dan lain-lain, atau masalah di SPI-nya, itu juga bisa. Jadi nggak melulu tentang keuangan gitu. Itu tadi kayak salah satu contoh gitu. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kalau LK-nya itu udah audited dan WTP kok ada yang ditangkap KPK, itu nggak ada hubungannya gitu. Karena yang namanya audit, ini nanti ya, yang namanya audit itu kita melihat sampel. Kita nggak bisa mengaudit seluruh laporan keuangan. Maksudnya, apalagi ini instansi pemerintah pusat ya, yang sebanyak itu. Jadi yang audit itu kita mengenal adanya sampling. Ya, jadi bisa aja mungkin ada beberapa yang emang sengaja disembunyikan gitu dari
biar nggak ikut ke sampling dan lain-lain gitu bisa. Jadi ada banyak hal yang mendasari gitu. Soalnya audit tadi itu tadi sampling. Jadi kalau di pikiran kita kayak wah BPK ini mengoreksi setiap angka gitu ya nggak mungkin bisa gitu karena juga butuh waktu yang sangat lama. Begitu SS. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, sama-sama. Kalau belum, aku lanjutin ke yang terakhir, yaitu opini BPK. Nah, opini BPK ini dibuat karena adanya yang awal tadi, pemeriksaan keuangan. Jadi opini BPK ini ada 4. Yang pertama WTP, atau wajar tanpa pengecualian. Yang kedua WDP, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga TMP, tidak memberikan pendapat. Sama yang terakhir TW, atau tidak wajar. Nah, yang pertama WTP. Opini WTP ini dibuat apabila sistem pengendalian internalnya itu memadai dan nggak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Ini juga masalahnya di sini. Yang namanya audit itu juga selain sampling tadi kita juga lihat materialitas. Jadi misal ada suatu kesalahan kalau itu nggak material atau sangat minor, yaitu nggak bisa serta-merta membuat laporan keuangan otomatis nggak WTP nih karena ada kesalahan gitu kan. Nah, auditor itu pasti punya yang namanya tingkat materialitas. Itu nanti kalau kalian udah ketemu audit gitu kan mata kuliahnya. Jadi itu tadi. Intinya kalau WTP itu kapan sih? Jadi yang pertama, SPI memadai. Yang kedua, tidak ada salah saji material. Yang ketiga, laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai SAP. Nah, makanya opini itu nggak ada yang sempurna. Opini cuma ada wajar, itu yang paling tinggi, gitu kan. Karena, oh ini sudah wajar, gitu aja. Nggak bisa kayak otomatis 100% benar, gitu. Apalagi kan angkanya banyak banget. Begitu. Itu masalah WTP. Yang kedua adalah WDP, atau Qualified Opinion. Jadi kalau WDP itu SPI-nya memadai, tapi ada beberapa salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Gitu. Jadi sebenarnya udah wajar sesuai dengan SAP, tapi apa sih aku lupa. Tapi ada beberapa yang salah sajinya material gitu. Jadi kan kalau udah salah saji material, artinya material itu kan berdampak besar gitu kan. Nah kalau udah berdampak besar kan otomatis ini nggak bener gitu kan. Makanya opininya jadi WDP. Ada beberapa pengecualian atas kewajarannya itu tadi. Yang ketiga adalah TMP atau tidak menyatakan pendapat. Nah, kalau TMP atau disclaimer di sini itu adalah nilai yang secara material itu nggak bisa diyakini auditor karena pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau SPI sangat lemah. Nah, intinya apa dari TMP? Intinya ada informasi yang dibatasi. Jadi, manajemen ini menghalang-halangi auditor untuk melakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi, kayak misal, oh ini ada nilai material yang bisa aja salah gitu. Tapi saat waktu mau dilihat ke dokumen sumbernya, sama manajemen dibatasi. Jadi intinya di situ. Nah, kalau misal dibatasi kan otomatis BPK nggak bisa ngasih pendapat. Gitu. Nah, alasan kedua yaitu SPI-nya lemah. Terus yang terakhir adalah tidak wajar. Jadi kalau tidak wajar itu, SPI-nya itu tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Secara keseluruhan, laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai SAP. Jadi opini TW ini yang paling parah. Udah SPI-nya nggak memadai, terus banyak salah saji, terus penyajiannya nggak sesuai SAP, itu tadi, itu TW. Jadi kadang sering kebalik-balik itu antara TMP sama TW gitu kan. Pokoknya intinya kalau TMP itu ada pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Itu intinya di situ. Kalau TW itu paling parah pokoknya. Gitu.
Nah, sebelum aku akhiri, karena tadi udah materi yang terakhir, aku kasih tahu bentuknya laporan keuangan pemerintah pusat itu seperti apa. Bentar. Nah, karena LKPP 2020 masih proses audit, maka kita cuma bisa lihat LKPP tahun 2019. Tuh. Jadi ini LKPP 2019, ini bisa diakses di websitenya Kementerian Keuangan. Atau kalian ketik LKPP gitu aja, pasti udah keluar websitenya. Itu ada LKPP dari 2019 sampai 2004 kalau nggak salah. Oke. Nah, LKPP itu intinya, nah ini tadi, ada pernyataan tanggung jawab. Ini kan kemarin kita bahas ya, di TM sebelumnya. Jadi pernyataan tanggung jawab manajemen di sini. Jadi di sini, karena ini pemerintah pusat, maka yang tanggung jawab di sini adalah Menteri Keuangan, selaku CFO. Gitu. Jadi misal ada kesalahan-kesalahan, Menteri Keuangan ini siap untuk menjawab. Maksudnya, misal ada pertanyaan dari BPK, gitu-gitu kan. Ini kenapa kok gini, kok gitu, gitu. Ini tadi, yang bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan, selaku CFO. Selanjutnya, ini ringkasan, yes pokoknya ringkasan, kita lihat formatnya aja langsung. Oh ini ada pernyataan opini dulu dari BPK, tentuannya seperti ini. Ininya di sini, mana ya? Opini. Menurut opini BPK, laporan keuangan disebut di atas menyajikan secara wajar. Berarti ini sudah WTP. Dalam semua hal yang material, dan realisasi anggaran, dan lain-lain, sesuai dengan SAP. Berarti kalau udah sesuai SAP dan disajikan secara wajar, maka ini masuknya ke WTP. Gitu. Oke, kita lihat contoh format-formatnya. Nah, yang pertama adalah LRA. Sama kan formatnya kiri uraian, terus ada anggaran sama realisasi, ini tahun berjalan, ada presentase realisasi terhadap anggaran, terus sama ada realisasi tahun sebelumnya. Jadi untuk membandingkan gitu, 2019 sama 2018. Kalau ini. Setelah LRA, ada LP-SAL. Nah, LP-SAL itu sebenarnya simpel banget. Kayak SAL tahun lalu, terus penggunaan SAL-nya berapa, gitu. Nah, terus yang bisa kita lihat dari LP-SAL, yang pasti ya, yang pasti, saldo, ya, SAL akhir tahun sebelumnya, ini akan selalu menjadi, iya ya sih, jadi saldo SAL awal tahun sebelumnya di sini. Nah, ini kalau misal kalian bikin LP-SAL, ini harus seperti ini terus ya. Jadi angkanya di sini akan sama kayak angka yang di sini. Gitu. Sama kayak LPE, tapi LPE bentuknya kan nanti beda sedikit. Begitu. Terus kita lanjut neraca. Nah, kalau bentukan neraca itu ya cuman neraca tahun 2000 berjalan dibandingkan sama neraca tahun sebelumnya. Gitu. Itu neraca seperti ini. Terus di bawahnya neraca ada LO. Nah, disinilah. Jadi LO itu kelihatan berapa realisasi LO di tahun berjalan sama tahun sebelumnya. Terus kita cari selisihnya. Jadi bedanya di situ ya. Kalau LRA itu yang diselisihkan anggaran tahun berjalan sama realisasi tahun berjalan. Kalau LO yang diselisihkan ya realisasi tahun berjalan sama realisasi tahun lalu. Tuh, karena LO kan nggak ada anggarannya. Gitu, ini formatnya seperti ini. Setelah LO ada LAK. Ini LAK paling awal arus kas aktivitas operasi. Terus selanjutnya arus kas aktivitas investasi. Selanjutnya lagi arus kas aktivitas pendanaan. Sama yang terakhir arus kas aktivitas transitoris. Jadi di PP 71 2010 tadi kan namanya masih arus kas investasi non keuangan. Yang ini arus kas aktivitas pembiayaan. Nah, itu masih
istilah lama. Jadi kalau istilah barunya seperti ini, arus kas aktivitas investasi, pendanaan, sama transitoris. Gitu ya. Kita ngikut ke yang ini tadi. Berarti yang di PPT ku tadi sudah benar. Cuman kurangnya pendanaan, soalnya di kehapus kayaknya. Oke, itu tentang LAK. Dan yang terakhir itu LPE seperti ini bentuknya. Ini ya, pasti yang di sini sama kayak LPSAL akan sama kayak saldo akhir tahun sebelumnya. Gitu. Dan yang terakhir CLK. Jadi CLK ini ntar panjang banget isinya. Nah, BPK selain melakukan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, tadi kan ada beberapa pemeriksaan keuangan. Nah, ini contoh pemeriksaan yang kepatuhan, pemeriksaan kepatuhan. Ini bisa di-download di mana? Ini ada di websitenya BPK. Cari aja laporan hasil pemeriksaan BPK. Itu ntar ada lengkap. Itu, ini pemeriksaan kepatuhan. Terus ada LHP yang pemeriksaan SPI tentang sistem pengendalian internalnya. Kalau misal ada pemeriksaan tujuan tertentu, ntar juga ada di websitenya BPK LHP-nya. Itu bisa diakses semuanya. Dan ada yang ini LHP ringkasan eksekutif gitu. Jadi kayak for your information aja, BPK itu melakukan opini pertama kali itu pada tahun 2004. Nah, laporan keuangan 2004 sampai 2008 itu masih bentuknya tidak menyatakan pendapat BPK-nya. Kenapa? Ya karena masih baru banget kan, masih bahkan standar aja masih digodok standar akuntansinya. Barulah naik jadi wajar dengan pengecualian itu dari tahun 2009. Jadi 2009 sampai 2015 itu WTP. Nah, sejak LKPP 2016 sampai tahun 2019 kemarin itu sudah WTP atau wajar tanpa pengecualian. Tuh. Nah, kalau kalian misal ingin tahu, kan meskipun WTP itu kan secara LKPP, tapi secara LKKL sama LKBUN kan nggak mesti. Nah, itu rinciannya ada di LHP ini tadi. Misal 2019, yang WTP 85 KL, WDP 2 KL, ya kan? TMP-nya ini ada 1 KL. Tuh. Itu bisa lihat di mana, ada di bawahnya sini. Nah, coba deh kita lihat yang TMP itu apa. TMP. Nah, ini Badan Keamanan Laut. Nah, pada tahun 2019 dia itu opininya atas LKKL-nya itu TMP. Gitu. Nah, oke, kalau kayak gitu karena ini juga seperti kataku tadi, waktunya juga udah 5:30, dan karena tadi kita molor sama RPS 1, itu maaf banget, soalnya aku juga lupa kalau udah ada RPS yang baru, dan karena kemarin kita juga belum sempat bahas ini, jadi kita nanti cari waktu, kira-kira kapan bakal bahas, biar nggak sampai mundur, gitu. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di sini, terima kasih atas perhatiannya. Jadi, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, baik itu sengaja maupun nggak sengaja. Aku tutup sampai di sini.